Ya ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Awalan naskurullah ta'ala ala ni'amihi katsiratan wa batinatan li'annallaha astagho alaina ni'amahu wala budda alaina an nashkurahu syukron katsira wa nataqillaha haqqa tuqatihi di qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat karunia-Nya sehingga malam hari ini kita diberi pelonggaran oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah untuk mendapatkan nilai sabilillah, untuk mendapatkan keutamaan ridwanullah, untuk mendapatkan jaminan janji dari Allah dan Rasul-Nya. Kullama ghoda auroha, kalau kita setiap pagi atau siang atau berkesempatan menuju masjid untuk beribadah dan beramal soleh, maka Allah menjanjikan hidangan di jannah, hidangan di surga. Artinya itu adalah janji, kesempatan bagi kita, peluang untuk mudah dan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kita bersyukur kepada Allah meskipun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan di antara rahmatnya yaitu turunnya hujan. Hujan itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita wajib untuk bersyukur dengannya. Bahkan kita disunahkan untuk mendoa Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah hujanilah kami itu dengan hujan yang bermanfaat. Meskipun dengan sebab hujan juga bisa menjadi alasan untuk tidak mendatangi masjid, meskipun dengan hujan menjadi alasan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Kenapa waktu hujan kita tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Atau ketika kita ditanya kenapa kita tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, jawaban kita karena hujan. Memang karena hujan. Kalau bukan karena hujan, tentu kita akan berupaya untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hujan, kemudian kita tidak datang mendatangi seruan, tidak mendatangi adzan, tidak mendatangi masjidnya Allah, kenapa? Jawabannya silahkan untuk diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, biar antara yang bersangkutan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan ibadah di masjid, urusan sholat itu adalah haqqullah alal ibad, haknya Allah terhadap hambanya. Oleh karena itulah ada syariat-syariat di dalam Islam ini yang kita itu diberi kemudahan. Pada waktu kita ini hujan, maka muadzinnya menyeru tidak dengan hayya ala sholat, tapi dengan shollu fi buyutikum. Kenapa sebagian kita merasa berat menggunakan shollu fi buyutikum, tetapi kita tidak merasa berat ketika kita tidak mendatangi masjid? Kan begitu cara berpikirnya.
mendatangi masjid bila udhrin itu nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sementara yang ada tuntunan, sementara yang ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sebagian dari kalangan kita merasa berat untuk mengerjakannya. Nah, sehingga cara berpikir seperti ini harus kita rubah. Kita harus menumbuhkan keyakinan perkara-perkara di dalam urusan din al-Islam ini yang bersumber di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh untuk kita ragukan. Tidak boleh untuk meragukan apa yang sudah disampaikan, dikatakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada ragu-ragu dalam diri kita ini. Urusan ibadah secara mahdoh itu sebagaimana yang disyariatkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga urusan ibadah itu tidak butuh nalar, tidak butuh pemikiran, tidak perlu akal, tidak perlu cara berpikir. Dalam urusan ibadah itu sudah ada ketetapan dan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Kenapa takbirnya harus mengangkat kedua tangan? Kenapa waktu sholat ketika kita rukuk demikian keadaannya? Demikian juga waktu kita sujud. Kenapa harus seperti itu? Tidak perlu pakai nalar, pikiran, perasaan, pertimbangan, dan otak atau hawa nafsu. Kewajiban kita adalah tauqifi, berdiam diri, hanya mengikuti saja, hanya mengikuti saja. Kenapa waktu sholat jenazah tidak ada ruku? Kenapa waktu sholat jenazah tidak ada sujud? Kenapa harus berdiri dan takbirnya dengan beberapa kali takbir? Demikian juga kenapa waktu sholat id berbeda dengan sholat-sholat yang lain? Sholatnya bertakbir dengan sekian banyak atau tidak, yang menggunakan tidak banyak misalnya. Urusan ibadah itu kaifa amaranallah, na'budullaha kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita itu hanya mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau ada seruan shollu fi buyutikum, sholat di rumah kalian, ya sholatnya di rumah kalian. Yang berhalangan karena sebab hujan, tidak usah ke masjid, boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada keuntungan dan rukhsah, keringanan. Ada keuntungan dan ada rukhsah. Ketika sesudah dikumandangkannya shollu fi buyutikum sebagai pengganti dari hayya ala sholat, yang datang ke masjid, niki monggo diperhatikan, yang datang ke masjid itu hanya di masjid, tidak di rumah, hanya di masjid. Boleh dikumpulkan 2 waktu sholat. Kalau waktu hujannya siang, duhur dan asar, di waktu duhur hujan, maka sholatnya boleh digabungkan dalam satu waktu, duhur dan sholatnya bersatu. Demikian juga waktu maghrib dan isya, kalau hujannya waktu maghrib dan isya, maka rukhsah dan keuntungan khusus untuk orang yang mendatangi masjid. Di masjid itu ditegakkan penggabungan 2 waktu sholat maghrib dan isya dilakukan dengan berjamaah. Kenapa? Karena hujan. Dan itulah yang disebut oleh para ulama dengan jam'us sholat lil mator, menggabungkan jam'ul waqtaini 2 waktu sholat lil mator karena sebab hujan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik di waktu mukim menjadi mukimin atau waktu menjadi musafir. Kenapa kita berat untuk mengerjakannya? Satu alasannya, karena kebodohan kita terhadap ilmu. Yang kedua alasannya, karena kita tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau menurut akal sehat, walaupun diadani ayalah sholat budal nama masjid apa boten? Kata saya budal ke masjid apa boten? Ketika kenapa tidak berangkat ke masjid? Nonton. Tapi ketika berangkat ke masjid ditegakkan sunnah-sunnah Nabi, kok tidak yakin? Nah kan aneh nanti. Padahal yang dikatakan itu adalah kata yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bu? Paham apa boten? Ya saya sampaikan ini paham apa boten? Nah jadi maksud yang saya sampaikan ini adalah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Imannya seorang mukmin itu apa yang datang kepadanya dari Rasul, perintahnya Allah, fakhuduhu ambillah bukuan, monggo diterima, mboten sama memamang, diterima mawon, karena sudah jelas dari Nabi. Kecuali kalau datanya dari kiai, dari ustadz, dari mubalek, dari ulama, bukan kola Nabi, tidak perlu kita terima. Boleh kita tolak. Sekarang malah yang lebih banyak menerima pendapat para kiai, para ulama, para ustadz, para mubalek daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah dan larangan kalau datang dari Allah dan Rasulnya, di dalam Al-Quran sudah jelas, di dalam hadis-hadis Nabi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah jelas, perintahnya Allah fakhuduhu, maka ambillah dia, artinya terimalah. Nah bukti menerima inilah bukti iman orang yang beriman. Kita biasa membaca di dalam Al-Quran dan sering serta mungkin kita hafal ayatnya karena setiap pekan kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kenapa sadar nggih? Boten apa? Maksud dari ayat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman itu telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, telah beriman Rasulullah dengan apa yang telah diturunkan kepadanya. Dari siapa? Dari Robnya, mir rabbihi, dari Robnya, maksudnya dari Allah. Al-Quran ini oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diimani secara keseluruhan. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman juga beriman dengan Al-Quran. Kullun amana billah wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah. Rasul dan orang yang beriman itu beriman kepada Allah. Wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada kitab-kitabnya dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih,
Sehingga sikapnya orang yang beriman diajari oleh Allah tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya. Demikian juga tidak membeda-bedakan ajaran yang dibawa oleh para rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata sami'na wa ata'na. Artinya sami'na wa ata'na itu adalah sikap, tidak sekedar ucapan. Menjadi orang yang beriman itu ketika diperintah kami dengar dan kami taat. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, mendengar dan taat. Ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasul, wajibannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Yang namanya taat itu adalah mengikuti seruan-seruan perintah ataupun larangan. Itulah orang yang beriman. Sehingga di pengajian-pengajian sebelumnya sering disampaikan kepada kita bahwa innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulihi, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi keimanan-keimanan yang menjadi kewajibannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada kitab-kitabnya, dan min arkanil iman, dari rukun-rukun iman. Itu orang-orang yang beriman. Summalam yartabu, kemudian merasa yakin, tidak ragu-ragu. Itulah orang yang beriman. Artinya tidak ragu-ragu itu yang penting berita-berita, kabar-kabar, amalan-amalan itu sumbernya jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diyakini kemudian diamalkan, diyakini dan diamalkan. Nah, itulah iman, itulah iman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-7, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimum bidatis sudur. Wadhkurullah, wadhkuru nikmatallah, ingat-ingatlah oleh kalian nikmatnya Allah alaikum kepada kita. Kita itu sudah diberi nikmat oleh Allah, itu nikmat yang banyak. Nikmat dan musibah beriringan, tetapi antara nikmat dan musibah itu lebih banyak nikmatnya daripada musibahnya. Monggo dihitung-hitung, kula jenengan diparingi sehat kalih sakit. Antarane sehat kalih sakit ngoten jan-jane niku kathah sehate napa kathah sakite. Lha lek dihitung-hitung saestu niku lho, diparingi sehat kalih sakit niku kathah sehate tinimbang sakite. Kita diperintah oleh Allah untuk bersyukur, kita diperintah oleh Allah untuk sabar. Ning angel berat kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, di antara wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala itu adalah ingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehat itu nikmat, longgar dan sempat itu adalah nikmat. Kita diberi kewajiban untuk mengingat-ingat sehat dan sempat agar kita ini bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang tidak bisa bersyukur karena nikmat sempat dan longgar.
Kalau untuk urusan kebaikan-kebaikan akhirat, banyak yang tidak bersyukur dengan kedua nikmat itu. Nikmat sehat dan longgar tidak dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan akhirat. Tapi kalau untuk urusan-urusan dunia, mboten usah ditangkleti. Masih otah hutan deres. Nek hasilnya ketok, untungnya gede, wayahe oleh duit 500.000, budal napa mboten? Budal napa mboten kinten? Budal. Waya nyambut gawe isu-isu udan teko. Budal napa mboten? Budal, soalnya roh hasil. Budal nyambut gawe nang pasar utawa ten sawah utawa panen masih udan-udan budal. Kenapa? Karena ada hasil. Dan itu sebagai syukurnya atas nikmat dunianya, ngoten. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan dunia itu dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan akhirat. Cuman ini sedikit, padahal karunia Allah itu sangat luas, sangat besar. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan nikmatani maghbunun, dua kenikmatan yang membuat orang itu tertipu. Banyak di antara manusia yang tidak mengerti, tidak mengetahui dua kenikmatan itu telah membuat dirinya itu tertipu, terlalaikan dari ingat kepada Allah Ta'ala. As-sihhah wal faragh, yaitu sehat dan kesempatan. Itu adalah nikmatnya Allah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan sebaliknya, kebalikan daripada sehat yaitu sakit, banyak sekali alasan-alasan yang kita kemukakan. Alasannya sakit. Waktu sehat alasannya gak kober. Waktu sehat ora kober. Soalnya sibuk, wonten niku. Tapi waktu diuji oleh Allah dengan sakit baru ingat kepada Allah. Baru dekat kepada Allah Ta'ala. Baru merasakan bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya itu nilainya, keberadaannya itu berkurang. Nilai dan keberadaannya itu berkurang. Baru sadar, baru ingat. Apalagi kalau misalnya musibah-musibah datang tidak kunjung hilang, tidak kunjung tersingkap, dan akhirnya hampir-hampir berputus asa, nonton niku. Baru sadar, ingat, dekat kepada Allah Ta'ala. Doa yang paling banyak dikemukakan, ya Allah, ampun mati dhisik ya Allah. Ya Allah, ampun dipundhut dhisik ya Allah. Dereng siap sangune ya Allah. Lah ngoten nggih. Dereng siap sangune ngono. Soale iki temen sangune durung siap ngoten niku. Lan napa kula jenengan pun rumaos siap sangune. Soale nek pun kadung dugi teng mriku mboten saged balik malih. Mboten saged dibel. Mboten saged ditelepon. Mboten saged dihubungi malih, mboten saged. Ngoten. Pun urusane dhewe ing qata'a amaluhu illa min salasin. Semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun sholihun yad'u lahu. Sedekahnya ilmu yang bermanfaat yang dimilikinya, atau punya anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita ini diperintah oleh Allah, wadhkuru nikmatallahi alaikum, supaya kita itu banyak berzikir, banyak ingat, ngeling-ngeling nikmati Gusti Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, secara khusus nikmat minal iman wal hidayah. Iman berupa iman dan hidayah, berupa iman dan hidayah. Itu adalah nikmat Allah yang min ra'sin ni'ami,
Jadi pangkalnya kenikmatan-kenikmatan, puncaknya kenikmatan-kenikmatan, paling tingginya kenikmatan-kenikmatan itu adalah kenikmatan berupa iman dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah dan mengingat-ingat nikmat Allah ini? Nikmat Allah selalu diingat, dipergunakan untuk taqarrub ilallah. Satu, untuk mendekatkan, membuat diri kita itu dekat kepada Allah. Nikmatnya Allah itu kita pergunakan untuk menjadikan kita bertambah taat kepada Allah Ta'ala, menambahi ketaatan, bukan malah menambahi kemaksiatan atau mengurangi ketaatan atau menghilangkan ketaatan. Itu keliru yang sangat besar. Tapi kebanyakan orang itu demikian. Banyak nikmat, kata-kata nikmat, gegem nikmat, bergelimpangan dengan nikmat, ibadahnya berkurang, taatnya kepada Allah dan Rasulnya berkurang, ngajinya berkurang, sholat jamaahnya berkurang, amal-amal solehnya berkurang. Kenapa? Karena bernikmat-nikmat bergelimpangan dengan banyak kenikmatan. Kebanyakan demikian. Sebaliknya kita orang-orang yang beriman, ditambahi nikmat, bertambah syukurnya kepada Allah. Ditambahi nikmat, bertambahnya taat kita kepada Allah Ta'ala. Pun walik, nek diparingi nikmat malah adoh mbek Allah Ta'ala, nek diparingi musibah tambah cedak ambek Allah Ta'ala. Jadi diparingi musibah tambah hijau, diparingi nikmat tambah adoh. Tidak demikian. Diparingi nikmat lancar usahanya, mesti itu justru tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Mboten malah kualik, tambah sibuk, tambah sibuk, tambah sibuk, tambah adoh marang Allah Ta'ala. Lah niku kelintu ngoten niku. Karena lain syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambahi nanti nikmatnya oleh Allah Ta'ala, ditambahi, bertambah kita longgar dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ini ibadahnya bertambah longgar, bertambah sergap, sholat jamaahnya, ngajinya, amal solehnya, itu pertanda Allah itu menambahi nikmat kepada kita. Allah tambah nikmat kepada kita. Nah sebaliknya kalau kita ini tidak bersyukur kepada Allah, itu akan mendatangkan murka, adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah untuk banyak ingat dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi. Ingatlah nikmat Allah berupa perjanjiannya yang Allah itu menjanjikan, menguatkan perjanjian itu bihi kepada kalian, kepada kita orang-orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah dengan perjanjiannya Allah itu untuk mengatakan itkultum sami'na wa atokna, kami mendengar dan kami taat. Itulah orang yang beriman. Kita punya perjanjian kepada Allah, kita punya hak-hak kepada Allah yang harus kita tunaikan. Perjanjian kita kepada Allah itu sebenarnya, cuman kita lupa, waktu kita berusia 120 hari itu Allah menjanjikan kepada kita, alastu birabbikum, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kita itu sudah diambil perjanjian oleh Allah pada waktu berada di rahim, agar kita itu meyakini kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nanti kalau sudah keluar juga ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah itu lahir dalam keadaan bersih, suci,
siap untuk beribadah kepada Allah. Kemudian sudah sampai akil balik, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, sudah mumayyiz, mukallaf, diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan syariat Islam ini. Dan itu merupakan perjanjian dari Allah Ta'ala. Sehingga kita itu mempunyai kewajiban janji kepada Allah, hidup itu untuk beribadah kepada Allah, hidup untuk taat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah perjanjian. Dan sikap kita adalah sami'na wa ata'na, hidup untuk beribadah. Artinya apa? Kita hidup siap untuk mendengar dan taat dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang dilarang. Dan itulah yang namanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga sering dikaitkan, dan ayat ini juga dikaitkan antara kewajiban orang yang bertakwa, yaitu mendengar dan taat, yaitu wattaqullah. Qultum sami'na wa ata'na wattaqullah. Ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya wujud bukti kita bertakwa kepada Allah itu adalah satu, kita harus selalu ingat nikmatnya Allah Ta'ala, kemudian menjadikan kita ini dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dan bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mempunyai perjanjian untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan kepada kita di dalam Islam ini, dalam semua persoalan kehidupan kita, khususnya ibadah-ibadah yang dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebut oleh para ulama itu dengan ibadah mahdhah, seperti sholat, seperti puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu kita dapati penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha alimun bidati sudur. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada. Artinya semua yang tersimpan isi hati kita itu diketahui oleh Allah. Kita taat dan tidak, kita malas semangat, kita berniat apa tidak, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita yang paling pokok adalah kita pergunakan kehidupan kita itu bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan satu ayat yang saya bacakan ini, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-7, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai kesimpulan, apa yang saya sampaikan adalah supaya kita ini tidak ragu-ragu dengan perkara din al-Islam ini selama berdalil. Artinya selama ada tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yakin untuk beramal dengan keduanya, karena itulah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi itu meninggal dunia. Iman bukan hanya pengakuan, tapi iman itu butuh pembuktian, dan buktinya adalah sami'na wa ata'na. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.